berdasarkan hasil investigasi, seorang pun bukan atas pewahyuan. Itu cuma kan asumsi saja. Itu hanya halusinasi. Itu cuma asumsi dan halusinasi pengarang kitabmu. Ternyata tidak ada yang saksi melihat Yesus datang kepada mereka. Kalau kami Al-Quran, ternyata Muhammad saja tidak mengenal siapa itu. Anda katakan halusinasi, Anda katakan asumsi, Anda katakan karangan, silahkan. Tapi tolong, bisakah Anda merubah konsep yang ada di dalam kitab suci kami? Kami tantang Anda. Buktinya kitab Anda setiap saat direvisi, dan direvisi. Membuktikan ini bahwa kitab Anda internet, bukan Tuhan. Ini zaman internet, bukan zaman jahiliyah Arab yang sekarang Anda coba. Ada berbagai macam Quran. Bukan cuma satu macam Quran. Waduh. Nenekmu kiper. Jadi jangan hanya Quran itu hanya satu bentuk saja. Ini zaman internet, bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dibodohi. Oke. Saya kasih contoh. Satu, Al-Quran yang kami imani di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tunjukkan versi lain. Yang ada maksud? Coba versi yang lain apa yang dikatakan? Ini surah Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunjukkan kepada saya versi-versi yang lain yang Anda katakan beda itu, tunjukkan. Saya sekarang murtad kalau ada, silakan. Oke, cuma di kata-kata itu saja. Tapi ada banyak versi. Iya, tunjukkan. Iya, tapi ada banyak lah. Sekarang atau surah apa yang Anda minta saya bacakan, tunjukkan kepada saya surah yang berbeda dengan surah yang saya bacakan. Anda mau saya bacakan yang mana? Sekarang saya tidak bisa tunjukkan, tapi ada itu, bro. Sekarang tinggal diklik internet. Berarti Anda itu cuma mengikuti akal bulusnya Paulus, hanya bisa menipu, hanya bisa menuduh, tidak bisa membuktikan. Kalau hanya menuduh, Pak, monyet pun bisa bersuara, tapi tidak ada kebenaran yang bisa dituangkan di dalam suaranya. Anda mengatakan Quran itu banyak versi. Versi apa? Menyuruh umatnya untuk mencium batu hitam menghapus dosa. Ya, kenapa Anda jadikan batu hitam jadi rujukan? Rasulullah justru tidak pernah mengajarkan menyembah manusia. Gimana tuh? Ya, memang betul. Anda membandingkan Paulus tidak pernah nyuruh perintah. Tapi Paulus mengajarkan kalian menyembah batu sakar manusia. Ayo. Kena. Ayo. Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu tidak punya batu sakar? Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, tapi ada batu sakarnya kan? Ada batu sakarnya kan? Yesus punya batu sakar atau tidak? Jadi Tuhan kami adalah Yesus yang adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Bukan nenekmu kiper. Dari 1 jam, dari 2 jam, dari awal saya minta pengakuan Yesus, Anda tidak bisa menunjukkan pengakuannya. Dia adalah inkarnasi Tuhan. Ayat-ayat tadi. Mana dalilnya? Pengakuan Yesus mana? Yang Anda tunjukkan pengakuan pengarang kitab Anda. Pengakuan Yesus mana? Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi alhamdulillah. Berarti kami selamat. Berarti Islam itu memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Tetapi bukan cium batu hitam menghapus dosa itu yang enggak masalah. Karena di situ tidak dipersyaratkan Yesus. Yesus hanya mengatakan menurut kitab Anda yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kami percaya. Jangan ada ilah lain. Kami tidak membentuk ilah lain. Kami tidak menuhankan Yesus. Anda yang menuhankan Yesus, bukan kami. Anda yang membuat ilah lain. Ayo. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nenekmu kiper. Itulah buktinya kamu bikin ilah lain selain daripada Allah. Yesus menyembah kepada siapa? Yesus menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Allah. Lah kamu menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti kamu membentuk ilah lain. Ayo. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Karena dia datang sebagai manusia. Tetapi dia itu adalah dan dia Allah tidak sendiri. Pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Ayo. Tetapi dia adalah Allah sendiri. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari kamu bahwa dia adalah Allah itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Karena dia memberikan kehidupan yang kekal. Muhammad tidak bisa. Hidup kekal itu diberikan oleh Yesus ketika orang percaya kalau dia itu adalah utusan Allah. Ayo. Coba, hidup kekal adalah? Kena lagi. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Kata siapa?
Kata siapa? Firman Tuhan. Kata Nah, firman itulah Tuhan. di situ segala sesuatunya yang ada di kitabmu kata firman Tuhan. Padahal tadi sudah dibilang yang harusnya berkata itu Yesus, bukan pengarangmu. Dia sudah menjadi Saya sudah manusia. sering kali katakan bahwa tidak semua diucapkan oleh Yesus, tapi Kenapa diucapkan bisa? oleh Dia kan murid-muridnya. sang firman, dia kan sang firman, dia kan sang firman. Dia yang harus menjadi sumber. Kenapa ada orang lain? Kenapa ada orang lain yang menjadi sumber? Sementara dia adalah sang firman itu sendiri. Petrus, Yakobus, ya, karena Yesus kan tidak kekal di dunia, dia itu di surga, makanya dia menggunakan rasul-rasul. Nah, makanya ditanya, dalam dunia. Makanya ditanya, mana pernyataan Yesus tentang Lukas, tentang Paulus, mana? Mana? Bisa kamu tunjukkan pernyataan Yesus tentang Lukas? Lukas aja dulu. Sudah jelas ya, sudah jelas. Mana pernyataan Yesus tentang Lukas, mana? Sama sejak tadi juga saya katakan mana apa saksinya ketika Muhammad menerima wahyu tidak ada. Itulah artinya kalian itu umat bocor halus. Sudah diterangkan. Itu klaim. Kamu mengatakan klaim, kamu mengatakan asumsi, kamu mengatakan itu karangan. Terserah. Kalau itu asumsi, itu karangan, itu hayalan, kenapa Anda minta saksi? Kenapa Anda minta saksi? Sekarang Anda mengatakan kitab Anda itu adalah dituliskan berdasarkan kesaksian. Mana kesaksian itu? Ternyata tidak ada. Kalau kami memang bukan berdasarkan kesaksian. Saya sampai heran. Kitab kami berdasarkan pewahyuan. Beda. Jadi kami berdasarkan pewahyuan. Anda dan batu hitam itu sama dengan apa ya? Kok ke batu hitam lagi dari tadi, Ferry? Nggak berkembang otak lo? Ya, kenapa batu hitam? Karena itu kan. Sekarang pertanyaannya kan temanya gini. Itu syirik. Bentar, Tuhan mana yang menjanjikan kehidupan kekal? Saya nanya ke Ferry ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Saya sudah sebutkan berulang-ulang. Ya. Yesus satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal. Oke, bukan Bapak. Tapi ketika saya tunjukkan, ya, Suma katakan itu siapa? Itu firman Tuhan. Ya, saya katakan firman Tuhan. Tapi dia tidak mengakui. Anda tidak mengakui, tidak apa-apa. Oke. Saya kan tidak mengakui. Sebut kita buka-buka ya. Sebutkan di mana, surat mana di Bible. Monggo. Tadi saya sudah katakan Yohanes 1 ayat 29. Sebentar. Tenang Pak Ferry. Kita kaji. Kaji saja. Yohanes 1 ayat 29. Kita buka ya. Jangan ada mute ya, jangan di mute. Jangan di mute ya. Bentar. Yohanes berapa? 129 ya? Ya. Jangan lari lo. Kenapa mau lari? Ya, walaupun dengan kamu, kenapa? Kita kan diskusi. Nggak masalah kita diskusi kok. Mau lari. Kalaupun Anda tidak akui kan tidak apa-apa. Saya juga tidak akui kok kebenaran Quran Anda. Karena apa? Karena menyalahi. Ya, Quran Anda mengatakan bahwa Isa telah apa? Merevisi akan hukum Taurat. Menghalalkan. Ya, bacain aja nih ayat. Menghalalkan. PA, tahu. Ya. Gorengan, baca aja nih ayat. Silakan Pak Ferry, dibaca Pak Ferry. Ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa? Terus yang ke-30-nya? Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ya betul. Ini siapa yang bilang? Dialah yang kumaksud. Dialah siapa? Ya Yesus. Karena dia adalah sebelum aku ada, dia sudah ada. Oke, ini firman siapa? Ini firman siapa? Firman Tuhan. Sebelum Yohanes ada. Bukan Yohanes. Sebelum Yohanes ada, Yesus sudah ada. Karena dia adalah awal dan akhir. Ya, betul. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes membuka kasutnya saja dia tidak layak. Karena apa? Karena dia hanyalah manusia biasa, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Sebab itu dia katakan, membuka kasutnya Yesus dia tidak layak. Karena dia itu, Yohanes ini merasa apa? Manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya apa? Dia katakan ini, sebelum aku ada, dia sudah ada. Very bingung nih antara Yohanes Pembaptis dengan pengarang Gospel Yohanes. Dia kebingungan ini. Kenapa bingung, bro? Kitab saya kok bingung. Jadi dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Kalau Anda Ini Yohanes Pembaptis ini. Menurut si Ferry dia bingung nih antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes Pengarang. Iya. Gospel Yohanes. Dia kebingungan ini, kacau balau otaknya. Yohanes Pembaptis kenapa? Kan ketika dia mau membuka kasut Yesus, dia tidak layak karena dia menganggap bahwa dia adalah manusia berdosa, tetapi Yesus bukan. Kenapa? Sejarah. Apa? Gospel Apa Yohanes itu, Gospel Yohanes dituliskan 90 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Bagaimana mungkin Yohanes bisa menuliskan itu? Dodol ini otaknya kacau balau ini. Atas ilham Allah. Jadi Luga juga atas ilham Allah. Ya, betul. Luga harus kau Ya. akui sebagai nabi. Dia tuh nggak ngomong sembarang. Atas ilham Allah tuh Luga jadi nabi. Paul Zong juga jadi nabi atas ilham Allah. Makan tuang sit. Oke. Makan tuang sit. Siapa yang bilang Luga itu nabi? Siapa yang bilang Paul Song itu nabi? Siapa Dia yang bilang? sendiri. Sendiri kok. Sendiri. Oh, dia sendiri. Iya. Ya. Kemudian Kita ngomong gitu. Ini lagi peang. kemudian Anda mau bandingkan dengan Yohanes. Iya. Iya. Iya, sama-sama ilham Allah. Sama-sama ilham Allah itu. Dodol. Dia sendiri ngaku. Kan kita yang ngomong. Jadi Luka mendapatkan ilham Allah. Iya, Iya. sama seperti Pengakuannya Yohanes, iya. sama seperti pengarang Yohanes. Trep. Jadi jangan kalian samakan Luga, Paul Song dan Gue nggak bisa. Nggak bisa, Sama-sama sama ilham aja. Allah itu. Sama ilham Allah juga. Sama dengan pengarang Yohanes ada ilham Allah. Luga juga. Pakai Roh berarti Kudus Muhammad- lagi. Jadi Muhammad kalah dong. Kenapa jadi ke Nabi Muhammad? Oh iya benar, karena Nabi Muhammad itu tidak ngarang-ngarang, tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan, nggak seperti siapa dirimu. Muhammad nggak ngarang-ngarang? Yesus nggak pernah ngaku jadi Allah, kau perkosa jadi Tuhan-Tuhanan. Contohnya ngarang batu hitam bisa menghapus dosa itu karangan siapa? Allah atau Dalilnya Muhammad? mana? Itu contohnya. Dalilnya mana? Itu contohnya. Orang Islam menyembah batu hitam. Dalilnya orang Islam tidak menyembah batu hitam. Cium batu hitam. Yesus itu tidak sebabnya- pernah mengajarkan sembahlah aku. Kau perkosa jadi Tuhan-Tuhanan. sebabnya. Kasihan Yesus itu. Ya, Nabi yang paling gagal karena difitnah oleh orang-orang bebal dan keturunan Orang berduyung-duyung Timo. Jadi Tuhan-Tuhanan. Kasihan itu. Kenapa? Yesus Nabi yang Karena- paling gagal. Amin. Makanya dia remedial Amin. turun lagi ke bumi Cium batu. nanti. Itu yang bisa menghapus dosa. Oke, mana bro siapa? Subah. Di mana diwajibkan kami mencium? Ayo. Oke. Ada di Saya sini. kira saya diskusi. Oke. Kenapa ini sudah digabung dengan yang lain? Topik. Ya, karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa ada jaminan keselamatan bagi penyembah Yesus. Oh, saya sudah kasih judul. Mana dalil Anda tidak bisa buktikan. Anda tidak Tadi. bisa membuktikan dalil penyembah Yesus itu mendapatkan jaminan keselamatan. Tadi Yohanes saya sudah bacakan. Oh, itu, bro. tidak ada di Yohanes. Saya sudah hafal di luar kepala kitab Anda. Nggak ada dalilnya Yesus Coba. menjamin keselamatan. Anda sudah hafal? Coba Anda sebutkan ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, Anda mengatakan Yohanes tadi kan, Yohanes 10 nomor 28 Iya. itu kan? Ya, coba. Ya, saya tahulah ayatnya Coba. itu. Oke, baca. Coba dibaca. Ayo Di dalam dihafalkan. kitab, di dalam kitabmu yang kan, nomor 10 Iya. itu kan, Iya. di Yohanes Iya. 10 itu kan